Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak kami? Pasti anak-anak kami seluruhnya sehat dan penuh semangat. Baik, hari ini kita masuk subtema 2, pembelajaran pertama, hewan sahabatku. Anak-anak kami, apakah anak-anak kami sekalian menyayangi hewan? Bagaimanakah hewan dapat berkembang biak? Dan apa-apa sajakah manfaat hewan bagi makhluk hidup? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau juga hewan peliharaan. Contohnya, gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, yang salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika, dan Uni Eropa, sebab ikan tuna mengandung banyak protein. Yang berikutnya, burung takur dahan yang hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara Malaysia. Setelah memahami beberapa manfaat dari hewan, maka kita akan membahas tentang cara hewan berkembang biak. Berkembang biak artinya cara hewan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ada 3 cara hewan berkembang biak. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, yang ketiga ovovivipar. Ovipar, vivipar, dan ovovivipar merupakan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif ialah perkembangbiakan yang melalui tahap pembuahan. Perkembangbiakan generatif ovipar atau dengan cara bertelur terjadi pada ikan, burung, serangga, amfibi, dan sebagian reptil. Pembuahan sel telur oleh sel kelamin jantan pada hewan bertelur dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pembuahan eksternal dan pembuahan internal. Pembuahan eksternal ialah pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Biasanya, telur hewan yang mengalami pembuahan di luar dilapisi oleh lendir. Contoh hewan yang melakukan pembuahan eksternal ialah katak. Yang kedua ialah pembuahan internal. Pembuahan internal ialah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya biasanya telurnya bercangkang keras. Contoh hewan yang melakukan pembuahan internal ialah ayam, burung, dan hewan lainnya. Berikutnya ialah perkembangbiakan vivipar atau melahirkan. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan dilakukan oleh hewan mamalia. Contohnya kucing, kuda, sapi, dan yang lainnya. Yang terakhir, perkembangbiakan generatif ovovivipar atau bertelur melahirkan. Perkembangbiakan ini merupakan perpaduan antara perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya kadal, kuda laut, yang lainnya. Baik anak-anak, setelah kita memahami beberapa manfaat hewan bagi makhluk hidup,
dan cara hewan berkembang biak. Sekarang, tuliskanlah beberapa contoh hewan yang berkembang biak secara bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Serta tuliskanlah manfaat hewan tersebut. Baiklah anak-anak, kita sekarang masuk dalam muatan IPS. Pada pembelajaran yang lewat, kita telah melihat yaitu 10 negara-negara anggota ASEAN. Kita telah melihat apa saja negara-negaranya. Nah, sekarang kita akan melihat potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. 1. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bidang pertanian. Yang ketiga, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi. Selain itu, tekstil dan produk-produk dari kayu. Untuk lebih jelasnya, lihatlah bukumu tema 1 halaman 67 sampai 70. Terima kasih. Sebagai tugas, cobalah kamu kerjakan halaman 71 di tema 1. Baiklah anak-anakku tercinta, sekarang kita masuk muatan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita kembali melihat yaitu ide pokok tentang teks laporan pengamatan. Sebelumnya, marilah kita lihat apa itu pengertian teks laporan. Teks laporan adalah hasil pengamatan yang berisi fakta tentang apa yang kita amati dan apa yang kita laporkan. Apa-apa sajakah unsur-unsur dari sebuah teks laporan? Nah, unsur-unsurnya yaitu 1. Ada nama kegiatannya. 2. Objek pengamatan. 3. Lokasi pengamatan. 4. Waktu pengamatan. 5. Peserta pengamatan. Dan keenam, hasil pengamatan. Nah, pada saat ini Ibu akan memberikan sebuah wacana tentang laporan hasil pengamatan. Wacana itu, cobalah perhatikan teks berikut. Nah, setelah kamu perhatikan teks itu, cobalah kamu cari ide pokok dari laporan hasil pengamatan dari setiap paragraf. Atau lihat buku XPS-mu halaman 32.